Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa najatun liman tamassaka bil Qur'an wa raf'atun fid dunya wal akhirah liman hakkamal Qur'an fastaqimu ala nuril Qur'an wa aishu tahta zillil Qur'an fabil Qur'an nartaki wa fil Qur'an nahya wa ma'al Qur'an namut wa ilal jannati nadkhulu bil Qur'an wa qala Allah ta'ala fil Qur'an ar-Rahman 'allamar Qur'an amma ba'du. Hadratul muhtaram, para asatidz dan asatidzah dewan dosen yang alim dan rupawan. Yang terhormat panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman gelapnya kebodohan hingga zaman lentera ilmu yang sangat luas. Para hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan suatu pidato dengan judul Iqra titik awal kebangkitan umat. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baiknya teman di setiap zaman adalah buku. Kalimat ini bukan sekedar pepatah, melainkan nasihat dari para alim ulama tentang pentingnya nilai ilmu. Teman sejati bukanlah yang menemanimu di waktu lapang, tetapi ilmu yang menuntunmu dari gelapnya kebodohan dan kelamnya zaman. Ketahuilah para hadirin, bahwa setiap kebangkitan umat Islam selalu diawali dengan kebangkitan ilmu, dan setiap kemunduran selalu diawali ketika umat meninggalkan pena dan buku. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Allah tidak memerintahkan Rasulnya untuk memegang pedang, tetapi untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari satu kata sederhana, Iqra, lahir menjadi kunci peradaban umat Islam. Dari ayat tersebut lahirlah generasi yang cinta ilmu, yang membaca bukan sekedar untuk tahu, tetapi untuk tumbuh. Dari Iqra lahirlah Ibnu Sina yang mampu mengobati tubuh manusia, Al-Khwarizmi yang menata angka dan logika, Al-Ghazali yang mampu menyembuhkan jiwa dan dengan hikmah dan tasawuf, serta Muhammad Al-Fatih, pemuda cerdas yang dapat menaklukkan Konstantinopel bukan hanya dengan pedang, melainkan dengan ilmu, iman, dan keyakinan. Namun, pada hari ini kita hidup di zaman di mana Iqra hanya menjadi slogan, sedangkan buku tergantikan oleh layar. Bacaan ringan mengalahkan bacaan bermakna. Kita bangga mengutip tetapi jarang memahami. Kita sibuk berbicara tetapi jarang membaca. Padahal suatu peradaban tidak dilahirkan lewat opini, tetapi dari ilmu yang dibaca dengan iman dan keyakinan. Maka Iqra hari ini bukan sekedar membaca huruf, tetapi membaca hati, membaca zaman, dan membaca diri sendiri. Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Dr. Salamah Daud pernah berkata, Iqra waraqqa, bacalah dan meningkatlah.
Artinya, membaca bukan tujuan akhir dari hidup ini, tetapi tangga untuk naik. Naik dalam ilmu, naik dalam iman, dan naik dalam adab. Umat yang jarang membaca akan berhenti berkembang. Tetapi umat yang terus membaca dengan iman dan amal akan selalu naik menembus batas waktu dan peradaban. Maka ketahuilah para hadirin bahwa lahirnya kebangkitan Islam itu tidak diawali dengan kemarahan, tetapi akan kesadaran tentang Iqra. Satu kata sederhana, Iqra. Allah membangunkan dunia dari tidur panjangnya. Maka hari ini bacalah bukan karena untuk tugas, tetapi tugas kita adalah membangkitkan umat dan ilmu. Bacalah bukan karena untuk cerdas, akan tetapi untuk menjadi lentera di tengah gelapnya zaman. Maka ketahuilah bahwa ketika umat Islam kembali mencintai ilmu, menjadikan pena sebagai senjata, dan membaca dengan iman dan amal, ketahuilah bahwa kebangkitan Islam akan dimulai kembali. Iqra, titik awal kebangkitan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.